Oke, sudah download kah teman-teman? Kalau sudah, kita hari ini bakal bahas terkait pengolahan data geolistrik resistivitas ya. Jadi yang ada di layar ini merupakan data hasil resistivitas 1D atau FAS. Nah, kan kemarin kan kalian udah isi FAS kan, sebagian besar. Nah, sebenarnya buat log log si tren resistivitas ini cuma sebagai interpretasi kasar lah. Jadi kalian nggak bisa dapetin nilai resistnya berapa, kemudian kedalamannya berapa si nilai resist ini, kemudian ya udah itu aja sih. Jadi kalian nggak bakal bisa dapat nilai resistivitas sebenarnya dari nilai ini. Nah, untuk dapetin nilai resistivitas sebenarnya kita perlu pengolahan. Banyak software pengolahan untuk UNT atau FAST, salah satunya itu IP2Win. Jadi hari ini kita bakal ngolah data IP2Win ini. Jadi ini kelihatan nggak buat layarnya si IP2Win? Ya, Pak Gaza. Kelihatan Mas. Oke, oke. Jadi si IP2Win ini, eh, jadi si IP2Win ini tujuannya ya buat ngolah si FAST. Untuk langkah awalnya kita buka new FAST point. Oh, sorry. Nah, di tampilannya ini dia kita bakal input tiga, tiga parameter. Yang pertama AP per 2, kemudian MN, kemudian row efferent. Sebenarnya kita juga bisa input si SP, V, I, sama K, tapi ya karena kita udah ngolah di Excel, kita cuma perlu nilai si AB per 2 sama row efferent. Untuk MN-nya opsional sih, kayak gitu. Jadi buat langsung aja ngolah ya. Jadi kalian coba si nilai AB per 2 ini. Kemudian di paste di IV to win di sini tombolnya. Kalian nggak bisa tekan Ctrl V, cuma bisanya di ada tombol ini. Udah kan, udah muncul kan si nilai IV per 2-nya. Terus kalian input lagi nilai si row apparent resist setelah koreksi di sini. Kalian blok, terus kalian copy, kalian paste di IP Twin lah. Ini bakal keluar si nilai log resistnya. Setelah itu kalian oke, bakal muncul tampilan save as. Jadi kalian save dulu ya. Udah di situ. Oke, habis itu kalian save. Oke, nanti bakal muncul kurva grafik kayak gini. Nah, kemudian buat buat menghasilkan hasil kurva resist yang fit, kemudian nilai resistivitas seberapa, kemudian kedalamannya berapa, kita klik di new model. sih, itu bukan sih, inversion option. Nah, jadi di sini ada parameter-parameter. Yang pertama, kita pengen mau mau minimal errornya berapa, kemudian maksimal errornya berapa, kemudian kalian pengen layernya berapa, lapisannya berapa. Di sini kita lihat kan ada berapa, satu, dua, tiga, empat. Kita minimalkan minimal layernya 4 dan klik OK. Di situ diklik tombol panah hijau ini buat inversi. Hasilnya bakal keluar kayak gini. Jadi buat ngebacanya kayak gini. Eh, buat lapisan pertama itu nilai resistnya 35,2 dengan kedalaman maksimal dengan kedalaman 0 sampai 1,89. Kemudian lapisan kedua resistnya 65,7, depth-nya 1,89 sampai ke 9,4, seterusnya. Kemudian yang di sini kan ada nilai resist kan 3,21, tapi dalamannya nggak ditemui. Itu sebenarnya nggak terlalu dipakai. Jadi yang dipakai yang nilai 1, 2, 3, 4 ini. Jadi nilai pembacaan resistnya itu dari sini cuma sampai di sini doang.
Di sini dia nggak bakal dipakai karena kita nggak tahu buat tren selanjutnya dia itu bakal turun, naik atau konstan aja. Nah, buat setting defaultnya kayak gitu. Tapi semisal kalau kalian pengen ngotak-ngatik, jadi kan Geoska kan nggak bisa kan kita nginterpret kayak, oh resi segini tuh ada litologi gini gini gini, nggak bakal bisa dong. Karena kita perlu data referensi lah, data pendukung. Salah satunya data bor. Lah, semisal nih, kalau ada data bor, kalian harus nyocokin si data bor sama si resisnya. Semisal buat si data bor ada litologi pasir sampai dalaman eh, 5 meter. Sedangkan di sini resist yang di atas 35 atau 65 itu tergolong resist tinggi itu cuma sampai 3,94 meter. Nah, kalian harus ngotak-ngatik si ini. Nah, si grafiknya ini. Jadi kalau ngotak-atik sampai dia itu fit sama si ini. Kan ada si garis hitam nih. Lah, si garis merah itu garis inversi, kurva inversi. Lah, kalian harus nyocokin si merah sama si garis hitam. Misalkan tadi kan eh, si pasirnya kan dalamannya 0 sampai 7 lah. Jadi diotak-atik sampai nilai 7, kemudian nah kayak gini. Nah, kayak gini lah. Misalkan nilai errornya tuh maksimal 3% ya. Kalau misalkan kayak gini lah, ini. Oke, kayak gini lah. Barat kan kalau kita cocokin sama data bornya, misalkan si pasir kan sampai meter 7. Jadi kita interpretasiin si resis pasir itu anggap aja lebih dari 8,6 ohmmeter. Nah, kayak gitu. Eh, kayak gitu sih untuk pengolahan fast di IP Twin. Dari kalian apakah bisa pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan atau mungkin sudah jelas? Oke, silakan, Jo. Ya, makasih Mas atas kesempatannya. Ini Mas mau nanya, itu di, di otak-atik gitu maksudnya datanya diapain ya Maksudnya apa nggak merusak data atau gimana ya? Makasih. Oke. Sebenarnya kalau inversi ya, buat inversi IP Twin itu kalau settingan otomatisnya kan sebenarnya kan buat anak pengolahannya kan ini kan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Buat yang kuantitatif kan ya kita ngikutin si settingan si IP Twin ini kan. Kita otomatis kayak gini. Nah, buat kualitatifnya kita perlu kayak eh, pemahaman mendalam terkait kayak geologinya kayak gimana, terus databurnya kayak gimana. Kan ya juga kan ini kan inversinya kan juga pakai mesin nggak bisa ikut campur. Jadi kalau misal nggak cocok, ya ya kita harus ngotak-ngatik si grafiknya kayak gini. Nah, buat yang diotak-atik itu si kedalaman sama si resistnya. Jadi gini, di sini kan ada si garis biru kan. Kalau si garis biru kita kita naikkan, itu bakal naikin resist buat layar kedua. Ini dilihat yang ini. Nah, jadi dia yang gerak si resist layar kedua. Nah, sedangkan kalau kita kanan kiriin, dia bakal ngubah sih kedalaman
dari nilai resist tersebut. Bisa dilihat di sini, kayak gini. Jadi ya misalkan tergantung kalian kan kalau perlu data kalau data bor ya, kalian kan juga harus kayak nyocokin kedalamannya berapa, kemudian resistnya itu perkiraannya berapa kayak gitu. Dari Jo gimana? Oke, Mas, mungkin nanti bisa lebih paham lagi. Nambahin juga. Jadi yang diubah-ubah sama Eric itu bukan ngerusak data, tapi eh, kita eh, mencocokkan dari modelnya. Jadi kita em, yang diubah sama Eric itu modelnya warna merah. Jadi merah itu adalah model inversinya, sedangkan hitam itu data real kita. Nah, makanya kita eh, da- ini kan juga tunjukin error kan. Error semakin kecil error itu semakin menggambarkan bahwa hasil investasi kita itu sesuai dengan data lapangan kita kayak gitu. Jadi makanya semakin dia mendekati item-item ini yang merupakan data observasi itu errornya semakin kecil karena model inversi kita itu sama hampir sama dengan si data observasi kita. Jadi di sini kita nggak ngerusak data kayak gitu. Ya, sama. Oke, ada lagi dari teman-teman, apakah sudah cukup? Atau masih ada yang mau bertanya? Kalau mungkin sudah cukup, lanjut ke pengolahan 2D ya. Dari teman-teman gimana? Kalau cukup bisa react dong. Oke, Givari. Oh, Mas, mau tanya tadi terkait yang nentuin ini kan berarti ada 5 layer ya, Mas? Iya, Itu empat sih. nentuin. Ada 4 layer. Oh ya, Yang ada terakhir empat itu layer. enggak hitung layer. Oh, itu nentuinnya gimana ya, Mas tadi? Oh, Agak bingung. nentuinnya ya. Kalau secara kasaran sih ya, kalian nentuin berdasarkan lengkungan ini. Kan ada satu lengkungan nih, sini. Terus 2 lengkungan, 3 lengkungan, dan 4 lengkungan. Kayak gitu. Itu ya buat awalannya saja. Tapi misalkan kalau kurang, misalkan errornya gede, kalau kalian kurang cocok, kalian bisa nambahin layarnya di sini. Bisa nambahin layarnya. Cuma minimum itu berdasarkan lengkungan. Kalian bisa nambahin layar di sini. Misalkan kalau kurang ya bisa kalian tambah 5 atau 6 gimana gitu. Kayak gitu sih. Nggak kayak gini. Minimal sih berdasarkan lengkungan ya jumlah layarnya. Nah, tapi kalau kalau kebanyakan ya misalkan lengkungannya ada 4, kalian apply layarnya ada 10, tapi itu terlalu kebanyakan. Kalau misalkan lengkungannya ada 4, terus kalian layarnya 5, 6, itu oke lah. Nah, gitu. Dari Givari apakah menjawab? Oke, Mas. Sip. Terima kasih. Ada lagi kah teman-teman? Kalau kalau dicukupkan sih lanjut ke pengolahan 2D ya. Gimana? Oke, lanjut ya ke pengolahan 2D. Untuk kalian silakan.
Oke. Nah, oke, sebenarnya aku mau kenalin di datanya. Jadi ketika kalian pakai main nanti itu kalian bisa download bisa ekspornya itu dalam bentuk .dat atau txt. Nah, di sini itu eh ini yang dalam bentuk .dat. Ini kalian bisa buka di notebook. Itu nanti isinya itu line satu itu nama, terus 357 ini jumlah datumnya, terus satu ini berarti ini tuh angka ketika kita pakai konfigurasi apa. Misal kita pakai Wener itu nanti angkanya satu, nanti dipol-dipol beda lagi kayak gitu. Terus ini kolom pertama itu isinya meter elektroda kita. Kan ini, nah ini 0, 5, 10 berarti elektrodanya spasinya 5 meter. Terus ini 5 ini tuh juga N. Jadi 5 itu N sama N-nya itu 5. Terus 10 ini N-nya 10 gitu. Terus kolom terakhir dia itu berisi nilai resisnya. Oke. Terus nah eh, di dotnya sendiri itu nanti cuma ada 3 kolom ini. Terus nanti kalian juga perlu nampilin topografi kan di Restudin. Nah, itu caranya nanti di akhir kalian tambahin angka 2 untuk data kedua, lalu 48 itu jumlah elektroda yang dipakai 48. Terus ini tuh titik-titik elektrodanya di meter ke 0, 5, 10 itu sampai 48. Jadi terakhir itu di 235. Terus sebelahnya ini tuh elevasinya. Elevasi yang didapat dari GPS. Kayak gitu. Nanti kalian masukin juga. Jadi nanti yang 2D eh, untuk elevasinya itu didapetin dari eh, ngukur GPS di tiap elektroda. Jadi nanti kalau pakai 48 ya berarti 48 elektroda itu di ini semua, di GPS semua. Oke, eh dari dua data ini udah bisa dilakukan pengolahan di Restudin. Oke, berjalan. Jadi langkah pertama kali itu kalian bisa file, terus read data file. Ya, ini tadi datanya yang udah dikirim juga ke kalian. Oke, ya read data file complete, itu udah komplit. Oke, lalu kita mau melihat datum kita itu udah baik apa masih apa banyak outlier gitu. Nah, itu di exterminate data. Nah, ini kita lihat. Nah, di N sama dengan 5 ini kan kelihatan nih. Dia tuh kalau datamnya bagus atau datanya nggak ada outlier itu ininya tuh kayak gini lah, lurus gini. Nah, ini kan dia banyak outlier kan. Ini tiba-tiba resistnya tinggi, rendah, tinggi lagi. Terus kayak gini juga. Nah, ini termasuk data yang banyak outliernya gitu. Terus selanjutnya kita ke change settings, kita setting damping faktor di inversinya. Jadi damping faktor ini fungsinya untuk meredam dari data yang banyak noise-nya. Nah, ini bisa kalian coba-coba masukin nilainya karena emang di geolis itu nggak ada yang pakem ya, inversi juga. Jadi inversi yang bagus itu juga harus coba-coba karena nggak ada yang pakem nilai segini tuh bagus untuk datanya kayak gimana gitu. Jadi ini kalian bisa coba-coba ini juga dari 0,25 sampai 0,05. Tapi kalau nggak yakin ya default aja 0,15. Terus ini juga eh, minimum damping faktor itu bisa dari 0,01 sampai 0,1. Tapi kalau bisa lebih juga kalau misalnya datanya banyak noise-nya bisa ditinggiin. Terus ini first layer damping factor. Jadi eh, karena data di
permukaan awal-awal itu pasti banyak noise-nya ya. Jadi kita bisa pakai eh, ini first layer damage factor untuk meredam si noise di permukaannya. Nah, use high damage for first layer kita terus kita juga bisa setting kalau pakai kita bisa higher damage factornya kita sebenarnya nyoba default dulu. Tapi nanti kalian bisa coba-coba angkanya sendiri ya pas nanti pengolahan. Oke, terus ke change setting lagi, damping factor lagi, kita change of damping factor with depth. Jadi ini tuh kan kalian udah setting damping factor ya. Nah ini kalian setting damping factor per kedalaman. Nah ini dari 1,05 ke 1,1. Nah nanti ini juga coba-coba angkanya. Jadi 1,05 ke 1,1 itu coba-coba. Kita misalkan kita ngikut yang minimum aja ya, minimum. Terus ini juga ada do not use automatic calculation sama use automatic calculation kita nggak pakai automatic calculation. Oke. Terus selanjutnya ke vertical or horizontal flatness filter ratio. Di sini kita bisa mainin model kita eh kalau kita pengen fokusnya ke agar modelnya itu lebih bagus untuk horizontal itu bisa pakai nilai 0,5. Tapi kalau misalnya fokusnya itu untuk vertikal itu kita bisa pakai setting 2. Nah, kalau kita pengen yaudah kita nggak vertikal sama horizontal, kita pengen modelnya itu eh, pas nggak vertikal nggak lebih ke vertikal nggak lebih ke horizontal itu 1. Nah, misal kita contohin ke 0,5 ya. Data yang kita pakai ini data untuk survei bidang gelincir. Jadi bisa di ini juga kalau misalnya kita nyari saligrafi batuan atau kemerasan batuan itu bisa disetting supaya itu lebih horizontal. Jadi modelnya itu ditarik horizontal. Kalau misalnya nyari struktur itu juga bisa fokus ke vertikal. Kita pilih 2. Nah, karena ini kita nyari litologi, kita bisa setting 0,5 agar lebih horizontal. Kita oke. Terus ke inversion progress. Terus kita tentuin convergence limit. Nah, di inversi itu kita kan pasti ada iterasi ya, pengulangan pembacaan. Nah, ini kita setting eh, minimum iterasi itu berhenti. Nah, eh, ini error change convergence limitnya itu kita berhentiin misal kita 1 sampai 10 ya. Karena data yang dianggap baik dan bisa diinterpretasikan itu minimal 10%. Jadi kalau kita setting 5%, jadi ketika iterasi itu udah sampai errornya itu 5%, maka dia berhenti. Nah, kalau di bawahnya kita setting ketika perubahan antara iterasi 1 ke iterasi 2 itu udah kurang dari angka ini, maka iterasi itu berhenti. Misal ini 0,1 kan. Nah, ketika iterasi ketiga itu 5%, tapi iterasi keenamnya itu masih di atas 0,1, maka dia akan terus mengiterasi. Jadi kita perlu masukin ininya angka untuk membatasi dia itu berhenti bacanya itu selisih berapa gitu. Ini 2 sampai 5, 2 dan 5. Nah, kita coba default ya 0,1. Jadi ketik pertama ketika dia mencapai error 5%, dia berhenti. Terus kalau misalnya si eh, 5% ini, tapi di iterasi selanjutnya dia errornya itu perbedaannya masih di atas 0,1, itu dia masih terus mengiterasi sampai di bawah 0,1 ini. Oke, kita oke. Terus ke number of iteration. Jadi selain itu kita juga bisa nyeting berapa iterasi gitu. Misal kita 7 lah, ikut 7 ya. Nah,
berarti ketika udah di iterasi ketujuh itu iterasi itu bisa berhenti. Misal ketika lima ketika iterasi kelima itu modelnya itu udah 5% tapi selisihnya masih di atas 0,1 itu bakal iterasi ke-6 kan, ke-6. Terus di iterasi ke-6 ini udah udah oke, udah selisihnya 0,1. Nah, tapi kalau kita setting ini 7 dia itu bakal terus mengiterasi sampai iterasi ke-7 kayak gitu. Jadi ada faktor-faktor yang nyebabin iterasi itu berhenti kayak gitu. Kita setting 7, terus selanjutnya kita ke inversion, terus inversion method and setting, kita select buat inversinya. Kita milih inversinya. Nah, ini kan ada L1 or L2 norm. Nah, L1 itu kan dia eh, inversi Lobas, kalau L2 dia itu inversi least square. Nah, di sini kalau eh, kita yes use robust data constraint berarti kita make inversi robust untuk data constraint-nya. Terus ini juga model constraint-nya itu kita pakai robust. Jadi kalau kita pakai robust kita yes dua-duanya. Kalau least square kita no dua-duanya. Jadi kita nggak ngerobas si datanya. Oke. Eh, karena tadi datanya itu banyak yang noise, banyak outliernya, kita coba pakai robust. Karena dari L1 norm itu lebih tahan terhadap outlier. Oke, yes, yes. Terus bawahnya kita reduce effect of side blocks. Jadi kita di GLS itu ada namanya efek tepi yang nanti bakal memengaruhi hasilnya. Jadi kita harus mengurangi si efek tepi itu. Terus kita nggak kita pilih no, kita nggak ngelimit resistivity-nya. Terus ini juga no, terus di oke, terus ini oke, yes. Terus ke choose logarit of apparent resistivity. Nah, kita pilih yang use apparent resistivity. Terus di oke, terus inversion lagi, model discretion. Kita mau ngurangi si efek samping tadi di sini reduce effect of side blocks. Terus ini semakin ke sini semakin apa ya? Semakin kuat untuk menguranginya. Jadi kita coba very severe. Terus kita gunakan ini untuk kesemuan blok. Yes, use block with same width. Oke. Terus selanjutnya kita ke display block model kita. Nah, ini datum-datum kita tadi. Nah, ini kan kalau kayak gini itu masih nanti bentuknya bakal kotak. Kayak gini masih kan padahal di geolis kan nanti bentuknya harusnya itu trapesium kan. Karena data yang di sini itu kita nggak punya datum sama data yang di sini kita nggak punya datum. Makanya nanti hasilnya bakal trapesium gini inversinya. Nah, agar membentuk trapesium, maka modelnya perlu kita use external model kita no. Nah, oke, jadi nanti hasil inversinya bakal kayak gini. Dia bakal trapesium kayak gini. Terus kalau udah eh, ki- kita carry out inversion kita ngeran inversinya. Terus ini nanti nge-save file inversinya, save. Nah, ini bakal mengiterasi. Nah, ini additional. Jadi kalau kalian nganggap iterasinya kurang, itu kalian bisa pencet angka selain 0. Nah, ini kalau nambahin versi kan ini udah literasi ketujuh, terus dia errornya udah di bawah 5% kan. Nah, makanya kalau kalian mau iterasi lagi, ini kita ngerubah si RMS errornya minimal berapa. Nah, kita jadi kan udah 5 ya. Jadi ya
kita anggap 2,4% ini udah oke nih gitu. Ya udah kita cancel aja. Karena kita nggak mau nantinya hasilnya itu overfitting. Gini. Nah, ini udah hasil dari eh, penampang resistivitasnya. Jadi dia itu ada 3 penampang. Nah, misal applied resistivity itu berarti eh, ini tuh data lapangannya. Terus dia itu eh, yang kedua ini eh, data kalkulasinya. Akhirnya dari data lapangan dan data kalkulasi ini menghasilkan si model inversinya kayak gini. Nah, terus selanjutnya buat masukin topografinya kita ke display show inversion result terus oke. Nah, ini keluar keluar laporan-laporannya. Oke, jadi data levelnya itu ada 15, jadi ada 15 level, terus 48 elektroda, terus ada 350 juta atom, gitu-gitu. Terus ini ada 7 iterasi. Iterasi pertama itu 7,78% RMS ya, errornya ABS error. Karena kita tadi pakai Robust, jadi ABS error kayak gini 2,3%. Terus buat nampilin topografinya itu ke display section, terus model display, terus kita include topografi. Nah, ini kita milih kita mau modelin di iterasi yang keberapa. Misal tadi kan iterasi terendah resistnya kan 2,39% itu yang di iterasi ketujuh. Jadi kita nyoba ke iterasi yang ketujuh. Oke. Terus kita milih kita pakai yang mana. Kalau misalnya kalian punya apa kan nanti muncul pewarnaan untuk skala resistnya kan. Nah, itu kalian bisa kalau mau nyetingnya itu di sini use define contour interval. Nanti kalian milih tuh level-levelnya. Jadi dari rendah ke tinggi itu kalian bisa atur berapa yang muncul di display. Nanti kalau udah kalian save, kalian punya filenya, kalian bisa read contour values kayak gini. Nah, tapi karena kita belum tahu gimana, kita pakai logarithmic contour interval dulu. Terus kita oke. Nah, ini udah jadi model resistivity sama topografinya kayak gini. Oke. Terus kalau kalian mau lihat persebaran datanya itu bisa di edit data, terus RMS error statistik. Nah, ini kita lihat ini kan cukup banyak outliernya ya, kayak gini. Terus ini juga banyak outliernya di sini-sini. Ini juga. Nah, harusnya data yang bagus itu data yang dia tuh dekat sama tren kayak gini nih, punya tren kayak gini. Nah, tapi ini cukup banyak outliernya kayak gini-gini. Jadinya eh, itu juga jadi pertimbangan pakai versi yang apa gitu. Nah, ini hilang, kalian bisa display lagi. Coba kita yang ke-6 kayak gitu. Kita coba yang ke-6 sama logaritmik kayak gini. Nah, itu buat pengolahannya. Nanti kalau yang RMS tadi tinggal di robust inversion itunya tinggal di no aja. Nanti jadinya kita nggak pakai robust. Oke, itu pengolahannya. Ada yang mau tanyain? Silakan Dwiki. Ini Mas, tadi mau tanya terkait yang iterasi. Tadi sedikit bingung. Itu kan di display-nya tadi kan dibilang kalau display reportnya itu kan iterasi ketujuh itu 2,39. Nah, semakin banyak iterasinya itu kan ABS errornya semakin kecil. Jadi misal kalau kita pilih iterasinya 8, apakah itu nanti bakal jadi lebih kecil lagi? Itu Mas. Oke. Eh iya bisa jadi lebih kecil. Tapi tadi kan ada tiga faktor kita ngebatasi iterasinya. Yang pertama tadi kayak kita batasin errornya, terus minimal berapa, terus kita juga ngebatasin selisih dari error per iterasi.
Terus kita juga batasin iterasinya. Kayak gitu. Misal eh, si inversi ini udah ngerasa dia, misal kamu ngatur 10 ya, terus dia di 7 itu udah ngerasa kalau dia itu udah fit modelnya, terus udah kecil banget nih. Misal kalian 5%, terus kan kita ngatur 5% kan. Nah, ini tuh bisa sampai 7 iterasi karena bedanya per beda per iterasi itu masih lebih dari 0,1. Bentar, dari the file terus. Nah, eh ini kan dari 2,63 ke 2,41 ini masih lebih dari 0,1 kan perbedaannya kan. Terus dari 41 ke ini udah kurang dari 0,1, udah oke. Terus kita berhentiin ke iterasi ke 7. Misal kita setting ke 10, kita setting iterasi ke 10, itu bisa jadi dia tuh berhenti sebelum ke 10 karena si inversi ini udah ngerasa kalau ini udah kurang dari 0,1 kayak gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau kamu setting ke 10 itu bisa overfitting gitu modelnya. Terlalu kamu batasin ininya, inversinya kayak gitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke. Terus tadi ada yang mau tanya lagi, Jonathan? Ya Mas, Eh, boleh balik ke yang ini Mas, yang kurva, bukan apa, yang data trend itu. Oh, bentar. Yang ini ya. Bukan, yang titik di apa namanya, yang, nah iya ini. Nah itu mau nanya Mas, untuk apa itu kan ada garis trend itu didapat dari mana ya? Perhitungannya gimana? Apa dari rata-rata datanya aja atau gimana? Ini tuh oh jawab ya. Jadi ini tuh pakai rumus inversinya. Jadi misal ini kita pakai L1 norm, itu kita berarti nanti pakai rumus dari si inversi robasnya. Jadi nanti ini tuh line ini tuh bakal ngasilin si inversi robasnya. Nah, beda lagi kalau kalian pakai inversi least square, itu nanti apa garisnya ini itu juga nggak sama kayak robas. Pasti kalau least square itu dia kalau ada outlier dia tuh lebih ngikut ke outlier kayak nggak lurus kayak gini. Jadi dia bisa jadi garisnya ini malah agak geser kayak gini, kayak gitu. Jadi garisnya ini dari perhitungan si rumus L1 norm ini. Oke Mas, makasih Mas. Saya benar, benar. Mungkin aku izin nambahin juga ya. Sebenarnya si garis itu ya nunjukin apa ya? Nunjukin nilai error nol gitu loh. Jadi kan si grafik ini kan nunjukin nilai measured apparent resist yang dimana kita dapat di lapangan. Terus si calculate apparent resist hasil inversi. Nah, sebenarnya yang hasil yang bagus dimana itu dia si datum itu tepat di pada garis. Yang dimana pada garis itu kayak itu. Jadi di sini kan nunjukin seberapa ya, seberapa jauh hasil antara kamu dapat di lapangan dengan hasil inversi yang dimana ditunjukin dengan si garis-garis ini. Dimana yang semakin kamu si hasil ini si titik nilai resist ini mendekati garis, dia bakal lebih bagus atau errornya mendekati nol kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Udah banyak lagi? Aman? Kalau aman bisa kasih reaction. Oke, aman Tarek. Oke. Jadi aku disclaimer dulu ya.
Jadi untuk pengolahan yang disebutin sama Rosen tadi itu adalah treatment untuk data. Misal kalian data kalian tuh nggak bagus ya. Jadi sebenarnya ketika data kalian bagus, kalian nggak perlu kayak nge-treatment, perlu damping faktor lah mungkin atau di vertical horizontal rasio lah dan sebagainya lah. Jadi untuk settingan defaultnya itu adalah robust dan RMS. Nah, ketika data kalian bagus, kalian robust atau RMS udah bagus, kalian nggak perlu nge-treatment kayak damping factor dan sebagainya. Nah, tujuannya ada damping factor dan sebagainya itu ketika nge-treatment ketika data kalian itu jelek. Misalkan eh kalian udah inversi RMS atau si robust ini, jadi hasilnya itu kalian mau identifikasi struktur sesar lah. Ternyata itu hasilnya lurus. Lah, kalian perlu treatment dong yang namanya vertical horizontal rasio itu. Kalian gedein nilainya biar bisa gambarin si kondisi geologi kalian kayak gitu. Jadi untuk treatment-treatment yang disebutin tadi yang kayak dumping factor dan sebagainya itu treatment ketika data kalian jelek. Nah, ketika mungkin si dumping factor ini nggak mengatasi masalah kalian, nah kalian tuh harus ngotak-ngatik si data kalian tadi perlu kayak si filtering kayak kalian buang noise-nya lah, data yang outlier kalian buang lagi lah atau sebagainya kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya dari aku. Jadi usahain ketika kalian akuisisi di lapangan, usahain data kalian itu eh, udah bagus lah. Jadi kalian nggak perlu kayak filtering damping factor dan lain-lain dan juga itu kan untuk damping factor dan lain-lain kan kalian harus coba tuh harus coba-coba kan. Jadi ya tujuannya akuisisi data kalian biar bagus ya biar kalian nggak treatment data kak yang coba-coba tadi damping factor yang coba-coba tadi itu kan juga mempermudah kalian buat pengolahan lah kayak seperti itu. Oke, ada yang mau tanyain? Terkait pengolahan 1D sama 2D tadi? Iya, silakan Jonathan. Ya Mas, mungkin ini sih Mas kalian konfirmasi. Eh, kan sebentar lagi kelompok saya juga bakal akuisisi. Nah itu penentuan data kita bagus atau data kita jelek itu dari apakah dari kurva yang tadi aja atau ada parameter lain? Oke ya, jadi untuk nentuin data kita bagus. Sebenarnya kan kita akuisisi pakai si My ini ya. Jadi si My ini dia tuh nanti bakal nunjukin si subduction atau resistivitas semu lah, penampang semu. Nah, kita bisa nentuin model kita bagus atau enggak dari itu aja. Itu udah cukup. Tapi misalkan kalau kalian pakai, misalkan akuisisi pakai eh, alat yang kayak EDAC ataupun QoS yang dia nggak bisa nampilin hal kayak gitu, yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian bikin Excel yang dimana Excelnya itu kayak bikin kayak model model resistance tadi. Jadi kak N1 terus elektroda 1 nilainya kayak berapa. Jadi bentar aku kasih contoh ya. Kita putar di sebentar datanya mana ya astagfirullah. Oh itulah. Nah, kalian bikin kayak gini lah. Belum kelihatan lah. Nah, kalian bikin kayak gini lah. Nah, kalau kalian pakai akuisisinya pakai misalkan EDAC ataupun GeoRes metode yang dia nggak bisa nunjukin si resistivitasmu ya kalian harus bikin Excel kayak gini. Jadi ini elektroda
meter ke berapa, kemudian ini layernya kayak N-nya berapa kayak gitu. Biar kalian bisa lihat ini eh, mol- hasilnya modelnya bagus ya. Kalau nggak bagus ya kalian iterasi lagi, kalian ulang-ulang lagi sampai dapat model yang sesuai kayak gitu. Dari Jonathan gimana? Model yang bagus tuh maksudnya gimana, Mas? Model yang bagus tergantung tujuan kalian dong. Kalau misalkan kamu pengen litologi ya dia hasilnya bakal gak nerus gitu loh. Mungkin model yang bagus sebenarnya subjektif sih. Model yang bagus misalkan kayak gini. Ya kak nunjukin model yang menurut Kak mungkin gini kan ada tippingnya gini hasilnya kayak gini. Ini kan hasil dari Restutin V ya. Eh, Mungkin kalau hasil yang bagus itu nilainya bakal sama terus lah. Dia gak bakal ada kayak misalkan di sini nilai resist tinggi misalkan 80 lah itu kan perlu tigil kan. Jadi ya gak seragam lah. Misalkan 30-an ya 30-an gak ada yang 60 80 kayak gitu. Seperti itu sih. Kalau hasil untuk model yang bagus sebenarnya subjektif sih. Cuma ya dilihat persebaran resistivitasnya tuh berapa sampai berapa kayak gitu. Gimana Jonathan? Oke, Mas aman, Mas aman, aman. Dari kalian ada yang mau tanya lagi nggak? Halo, dari kalian gimana? Ada apa? Apakah ada pertanyaan? Aku tunggu sampai jam 20.00 ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, jadi aku mau namain juga cara QC-nya mungkin. Eh, Misalnya ini ya, ini tuh data dari geologis. Misal kalian ngumpulnya nanti dapat data kayak gini, dapat data. Nah, itu kalian bisa eh, plot plot datanya kayak gini. Jadi nanti, nah data yang bagus itu data yang nunjukin tren kayak gini. Nah ini punya tren. Nah kalau data yang noise itu data banyak outlier yaitu misal ada titik di sekitar sini, titik padahal trennya ke sini. Atau si data itu nggak punya tren, misal dia lurus kayak gini. Jadi sama kanan kirinya itu eh, banyak outlier-nya. Nah ini data yang tergolong bagus karena dia nggak banyak outlier-nya, dia punya tren kayak gitu. Jadi ini plotnya tuh nanti dia ngeplotin nilai resi sama si Z-nya kedalaman. Jadi misal N1 ini kan N1. Nah, ini dia meter kelima. Meter kelima nanti eh, si apa si resisnya itu 60,74. Jadi dia ada di sini. Jadi X-nya resis, eh, Z-nya itu kedalaman kayak gitu. Jadi ini semakin ke bawah, jadi dia punya tren resist yang rendah. Nah, kalau kalian akuisisi single channel, bisa pakai ini juga. Misal, oh trennya rendah terus ini kayak gitu. Terus tiba-tiba
pas udah di dalam kok tinggi, kok tiba-tiba trennya ada yang tinggi. Nah, itu jadi datanya bisa diulang sampai dia sesuai tren kayak gitu. Itu jadi cara QC di lapangan. Kalau kalian single channel, kalau pakai Mae ya lihat dari standar deviasi sama lihat nanti kan kalian bisa ada hasilnya langsung kan. Kadang ada di Mae-nya itu. Bisa bisa kalau jelek bisa diulangi gitu. Oke, udah jam 8. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, langsung ke penugasan aja. Buat penugasannya kan nanti hari Jumat rencana semua kelompok sudah mengukur face ya hari Jumat. Nah, nanti berarti tugasnya di Jumat depan, eh di Jumat 2359 Jumat depan, itu nanti kalian ngumpulin hasil pengolahan dari Wandi. Nah, pengolahannya, jadi nanti setiap kelompok ngolah semua semua titik yang ada yang diakuisisi dari seangkatan. Jadi kan kalian sekelompok ngolah akuisisi 2 titik. Nah, itu nanti jadi ada 16 titik itu yang perlu kalian olah wandinya. Nah, hasilnya nanti dikumpulin di minggu depan. Ada yang mau tanyain? Kalau misal Sab Jumat belum selesai, Sabtu akuisisinya berarti nanti deadline-nya bisa dimundurin di Sabtunya, Sabtu depan. Ada yang mau tanyain? Oke, jadi nanti kan sekelompok kalian 5 orang, itu bisa kalian bagi-bagi, ada 16 titik, ya kalian bagi-bagi. Pengolahnya juga cepat, si Wandinya. Itu nanti outputnya nanti kalian eh, masukin kalian nyicil laporan ya. Jadi nanti masukin laporannya aja. Jadi nanti bab 3, 4, 5, bab 3 itu nanti metodologi. Kalian kan udah aku kirim ke MTJ juga kan. Nah, itu nanti kalian 3.1 itu nanti kalian bisa lokasi akuisisi terus nanti langsung diagram alir sama nanti dari diagram alir itu kalian jelasin pengolahannya. Jadi ada diagram alir akuisisi, ada diagram alir pengolahan. Nah, nanti akuisisi kalian jelasin, terus pengolahan juga kalian jelasin gimana pengolahannya, terus nanti ke bab empatnya, jadi nanti bab empatnya itu ya hasil 4.1 nanti itu hasil. Jadi kalian masukin hasil-hasilnya dari 16 eh buat di hasilnya nanti kalian masukin beberapa aja. Buat di hasilnya nanti kalian masukin titik kalian. Misalnya kelompok 1 berarti akuisisinya di mana, 2 titik itu dimasukin hasilnya. Nanti yang lainnya full 16 itu nanti di lampiran aja. Terus nanti 4.2 itu kalian bahas keseluruhan hasilnya. Nanti juga bakal asisten kirimin data lognya, ada data bar di ITS. Jadi nanti minggu depan hanya sampai pengolahan aja. Pembahasannya terkait hasil pengolahan. Nanti minggu depan kita kelas asistensi lagi kita membahas cara interpretasinya dari data bar yang ada di ITS. Oke, jadi nanti pengumpulannya by PDF. Nanti di 4.1 itu hasil kelompok, 2 titik kelompok. Yang hasil lainnya full 16 itu di lampiran. Jadi nanti kesimpulannya kosongin dulu aja. Jadi hanya sampai 3 sama 4 gitu aja. Oke, ada yang mau tanyain? Aman? Adakah pertanyaan kah teman-teman? Kalau tidak, kita langsung bahas teknis terkait aksi 2D besok ya.
nggak ada ya. Oke, langsung terkait persiapan akuisisi 2D besok ya. Jadi besok kita mulai akuisisi 2D di ITS Buncitan. Ki- Kita berangkat jam setengah tujuh, usahain kalian jam 6 sudah ada di jurusan karena bakal ada briefing juga. Terus eh ada beberapa alat atau ada beberapa alat yang perlu kalian bawa sebenarnya. Untuk yang pertama, kalian bawa karet. Terus kalau ada tongkat sama rafia bisa dibawa. Nanti kita tujuannya tongkat sama rafia itu buat kita bikin tenda flysheet biar kita biar nggak panasan. Terus yang terakhir adalah eh, kalian ada yang punya kipas ya? Lah nanti coba kipasnya itu nanti dibawa nanti buat dinginin si Mae biar aksi kalian cepet kayak gitu. Terus buat aksi 2D usaha bukan usahain sih. Kalian harus bawa mobil karena ya juga alatnya kalau dibawa pakai motor motor itu tidak safety karena kalian perlu bawa kabel terus si mainnya juga nggak boleh dibawa asal-asalan nggak gitu seperti seperti itu sih dan juga alatnya kan juga banyak elektroda terus kabelnya ada dua kemudian si mai juga kayak gitu aki juga seperti itu sih dari kalian apakah ada pertanyaan terkait persiapan untuk akuisisi 2D. Silakan Arsyad. Mas, mau nanya yang yang apa? Yang akuisisi bawa mobil buat studi itu semua apa hanya yang kesempatan di Kuncitan, Mas? Semuanya. Jadi kalian berangkat bawa mobil terus pulang ya juga harus ada mobilnya. Jadi si alat harus diangkut pakai mobil pulang dan berangkat dan pulangnya kayak gitu. Oke, Mas, makasih, Mas. Kalau misalkan kalian nggak ada mobil mungkin bisa kalian kontak teman kalian yang punya mobil ya buat si ngangkut si alat 2D ini. Kayak gitu sih. Dari kalian gimana? Apakah ada pertanyaan langsung? Cukupkah teman-teman? Atau ada pertanyaan lagi terkait akuisisi 2D ini? Kalau cukup bisa kasih reaction. Udah, lanjutkan. Oke, sekalian kalian mau ngomong juga buat 2D besok, terutama yang di Bucitan itu jangan telat ya, jangan pakai molor karena di Bucitan itu kita juga istilahnya itu kegiatan dari kampus. Jadi nanti mungkin di sana kita bisa ketemu sama anak geoma juga yang penelitian di situ. Jadi minta tolong eh, dijaga sikapnya buat yang akuisisi itu. Terus nanti kalian juga pakai ada rompi helm sama helm. Jadi karena di tes pencitraan itu juga rencana pembangunan proyek. Jadi kita harus pakai standar K3 proyek, ada helm sama rompi. Yang nanti di sana kalian nggak boleh ngelepas sampai selesai akuisisi. Outfitnya juga disesuaikan sama lokasinya. Kalau bisa ya ada identitasnya juga nggak apa-apa. Karena di rompinya itu ada identitasnya. Tapi kalau kalian pakai Jahim atau Corsa itu lebih oke juga. Dan lokasinya itu eh, berlumpur jadi kalian bisa pakai sepatu lapangan juga mungkin supaya jaga-jaga.
Oke, sama ini buat berlaku buat semuanya ya. Karena evalnya hampir sama. Jadi setiap kalau akuisisi pagi itu selalu telat. Jadi nanti tolong buat next akuisisi mulai besok, entah itu SP, Fast atau 2G lagi, jangan telat karena nanti eh, kalau tadi itu bisa ngerugiin kalian sendiri. Sama pembagian job desk-nya besok yang 2D sama SP juga bisa diatur malam ini biar besok langsung berangkat nggak pakai pembagian job desk lagi. Oke, ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.